Haleluya, shalom saudaraku. Mari dengan pujian pengagungan di hadapan Allah kita. Hey, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Oh, oh, oh. Bersukacitalah, mari angkat suaramu sama-sama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Here we go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Oh Tuhan Rajaku, mari angkat suaramu dan nyatakan bersama-sama. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh dia yang berkata. Tuhanlah, oh Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang Come on. hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Hey, come on. Sama-sama katakan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang
Kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Sebab hari esok kami telah ditanggung oleh Engkau. Allah yang berjanji dan menepati setiap janji-janjinya. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Naikkan pujian ini bersama-sama. Mari katakan. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, terpujilah namanya. Terpujilah namanya. Oh Allah yang bela hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan Allah yang bela. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, terpujilah namanya. Katakan ku pasti bisa. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, terpujilah namanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Allah yang bela semua perkaraku. Ku pasti bisa bersamamu. Kau sumber kekuatan. Oh, naikkan ucapan syukurmu. Ku bersyukur Bapa. Thank you Lord. Oh, sungguh Engkau baik. Oh, thank you Lord. Oh, dengan pujian ini katakan ku pasti dapat. Oh, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kemenangan, terpujilah namanya. Katakan ku pasti dapat. Ku pasti dapat lakukan semua.
kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Terpujilah namanya. Yesus yang beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Terpujilah namanya. Oh, Yesus yang beri kemenangan di dalam hidupku. Yesus yang jamin hari esok kami penuh kemenangan. Sebab ku tidak takut. Oh, haleluya Yesus, sungguh ku percaya Engkau dahsyat. Oh, kami percaya Engkau sediakan, Engkau setia. Mari sama-sama naikkan pujian, dikatakan, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Oh, ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Katakan kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Katakan kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Oh, aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Oh, sungguh kami percaya. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu dahsyat. Oh, ada kemenangan di dalam-Mu, ada kekuatan yang baru bersama-Mu. Thank you, Lord. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku Shalom saudara sekalian, FCC. Seperti biasa, sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah, di minggu pertama ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, supaya setiap saudara yang mengalami masalah, kelemahan tubuh, saudara dipulihkan dan disembuhkan. Ya, oke, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, layakan dan kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan oleh bilur-bilur-Mu, dan oleh darah-Mu Tuhan Yesus, dan tubuh-Mu itu yang telah Engkau derita di atas kayu salib, setiap kelemahan tubuh kami Engkau ambil dan Engkau angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami serahkan Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu. Kuduskan setiap kami sebelum kami mengambil perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, bukankah anggur yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu saat ini setiap kami Tuhan yang ada dimanapun berada, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kebebasan, kelepasan, kami mengalami Tuhan berkat yang tidak pernah Tuhan dapat diambil oleh siapapun juga. Engkau melayakan dan menguduskan kami dengan darah-Mu, dan juga sucikan setiap hati dan pikiran kami ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya setiap Tuhan kata ini menjadi rema di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Memasuki bulan September, Oktober, dan November, dan bahkan Desember, sisa dari 4 bulan ke belakang, kita akan mendengar pesan kebenaran firman Allah dengan tema besar Prosper and Succeed Project. Artinya keberhasilan dan keberuntungan. Ya, proyek keberhasilan dan keberuntungan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Itulah standar kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan saya yakin dan percaya, Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang supaya saudara dan saya hidup di dalam segala kelimpahan. Ya, jadi Prosper and Succeed Project atau berhasil dan beruntung, keberhasilan dan proyek keberhasilan dan keberuntungan, ini adalah rencana Tuhan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya memasuki 4 bulan terakhir ini. Kita akan menggunakan khotbah berseri. Ya. Nah, saudara sekalian, sebelum saya memulai, saya bersyukur juga karena pemerintah Indonesia, sebagaimana kita ketahui melalui pemerintahan Pak Jokowi, bahwa vaksinasi telah dilakukan hampir kurang lebih 40% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Hampir 40 juta orang. Dan sedangkan vaksin yang telah tersedia, yang sudah sampai ke Indonesia dan yang perusahaan-perusahaan memiliki komitmen terhadap pemerintah Indonesia sekitar 430 juta vaksin. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara yang tercepat di dalam melakukan vaksinasi. Dan di seluruh dunia, termasuk 10 besar. Ya, kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama supaya melalui vaksinasi ini, pemulihan bisa segera terjadi di segala aspek dalam kehidupan bangsa Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan kesehatan. Oke, saudara sekalian. Nah, kita mau berdoa supaya setelah masa-masa COVID ini merupakan masa-masa yang krusial. Efek dari setelah COVID ini, apa yang saudara dan saya harus lakukan dan persiapkan sebagai umat Allah yang percaya. Tuhan memiliki rencana yang ajaib dan indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan di dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seperti yang saya katakan, di dalam masa-masa era pandemi new normal ini ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang yang mengalami victim atau mereka yang menjadi korban dari kondisi virus corona ini, COVID. Ya, dan mereka mengalami korban lah, pokoknya dari segi ekonomi, dari segi politik, sosial, budaya dan lain-lain. Ya, dan kemudian yang kedua adalah orang yang bertahan hidup. Ya, jadi bertahan hidup ya, tetapi ya yang penting pokoknya dia survive. Tetapi yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang dapat menggunakan justru masa-masa seperti ini menjadi sebuah peluang. Justru kesempatan ini, ya, saudara dan saya dibutuhkan. Di dalam kondisi kegelapan seperti ini, terang sekecil apapun, itu terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam kondisi yang begitu tawar, di mana-mana, saudara sekalian, garam yang sedikit akan menjadi berarti. Nah, saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita masuk di golongan yang ketiga ini. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu firman Tuhan dari Yosua yang pertama ayat ke-8. Ayat ini diberikan oleh
disampaikan di dalam Alkitab ketika Musa itu meninggal dan kemudian kepemimpinannya diteruskan oleh Joshua. Dan Joshua mendapat tugas oleh Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dikatakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kata-kata berhasil dan beruntung inilah yang menjadi tema besar kita selama September, Oktober, November, dan Desember. Ya, pesan Tuhan buat saudara dan saya selama memasuki masa-masa September, Oktober, November, Desember, ya, setelah Indonesia ini memasuki masa-masa pemulihan, Tuhan akan melimpahkan berkatnya buat kehidupan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Nah, langsung saja saudara sekalian. Pesan ini disampaikan Tuhan dengan begitu details kepada Joshua sebagai penerus. Dikatakan di dalam Yosua 1:1-3 dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tentunya sebagai pemimpin yang diberikan tanggung jawab yang begitu besar, Yosua juga pasti khawatir ya, apakah dia mampu meneruskan legacy atau kepemimpinan yang telah Musa lakukan. Tetapi Tuhan adalah Allah dari generasi ke generasi. Dia berjanji kepada Joshua bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya akan menjadi milik pusaka, seperti yang dijanjikan kepada Musa. Dengan catatan Joshua harus taat dan Joshua harus mengikuti arahan dari Tuhan. Nah saudara sekalian, Joshua ini seorang pemimpin yang jenius. Apa yang dia lakukan? Setelah dia mendapat tugas, kemudian maka dia menyusun sebuah tim leadership kepemimpinan. Sebelum Musa meninggal dan menyerahkan kepemimpinan ini, Musa itu mempersiapkan 12 pengintai untuk memasuki tanah Kanaan. Saudara, mengapa Tuhan menyuruh Musa itu untuk mempersiapkan 12 pengintai? Tuhan tahu juga bisa dengan secara ajaib kan mengalahkan bangsa-bangsa atau mengalahkan para raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan, bangsa-bangsa kafir. Tetapi sekali lagi, Tuhan sedang melatih bangsa Israel untuk berperang. Saudara tahu kenapa? 400 tahun lamanya saudara, bangsa Israel ini hidup di dalam perbudakan. Mentalnya sudah rusak, gambar dirinya rusak habis semua. Ya, mereka adalah menjadi orang-orang yang pasrah. Orang-orang yang menerima keadaan victim. Mereka adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima semua keputusan-keputusan apapun yang dilakukan oleh musuh, oleh bangsa Mesir. Jadi dia berada di bawah pemerintahan, di bawah kekuasaan orang Mesir yang selama ini mendominasi pola pikir mereka. Nah, pola pikir ini yang sedang dihancurkan oleh Tuhan. Tidak mudah ternyata untuk memberkati sebuah bangsa, sebuah kelompok, keluarga, atau pribadi. Bahkan untuk memberkati bangsa Israel, Tuhan butuh waktu 40 tahun lamanya. Itu pun setelah berjalan sekeliling 40 tahun, mempersiapkan hati mereka. Tidak siap-siap tuh. Dan hanya 2 orang yang memasuki tanah Kanaan, yaitu Joshua dan Kaleb. Nah, oleh karena itu, saudara, kita mau belajar dari kedua orang ini. Apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya di sisa hidup kita ini, di masa-masa era pandemi dan bahkan setelah COVID ini, kan dampaknya ini justru yang kita takutkan, bukan hanya COVID-nya, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya dan lain-lain. Bagaimana kita bukan hanya bertahan, tapi kita memiliki kuasa membalikan keadaan menjadi pemenang. Mari kita lihat saudara sekalian. Di dalam Yosua 1:8 lagi, ini yang harus saudara perhatikan untuk bisa berhasil dan beruntung. Ada sebuah kalimat yang menjadi highlight kita. Dikatakan ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak
bertindak hati-hati. Atau dalam bahasa Inggris, careful to do everything. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, berhasil dan beruntung beda loh. Berhasil, saudara bisa capai dengan kemampuanmu, ya, dengan kepintaranmu, dengan potensimu. Tetapi beruntung, favor, pertolongan Tuhan, prosper, kelimpahan, itu hanya bisa diberikan oleh Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai anugerah. Oleh karena itu saudara, dibutuhkan dua hal ini, berhasil dan beruntung, prosper and success dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk itu kita harus bertindak hati-hati. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bertindak hati-hati? Nah, ketika bangsa Israel diberikan tugas kepada oleh Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan, setelah peninggalan Musa, Joshua langsung melakukan 3 hal. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama adalah Joshua kembali menegaskan visi atau tujuan. Seorang pemimpin hari-hari ini, saudara sekalian, ya, di seluruh dunia bahkan, kita ini sedang banyak orang yang sedang tidak mengerti harus mengapain gitu lah. What next? Apa yang harus kami lakukan? Di dalam bisnis, di dalam sosial, di dalam politik, siapa pemimpin selanjutnya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memberikan guidance, arahan. Nah, Joshua, dia bisa melakukan 3 hal ini. Yang pertama, Joshua memberikan arahan dan tuntunan yang jelas. Bangsa Israel kembali ditegaskan bahwa mereka diberi tugas, kemudian diberikan janji Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan yang jelas. Itu yang pertama, seorang pemimpin memiliki visi dan tujuan. Sebab tanpa visi dan tujuan, maka kehidupan manusia tidak ada artinya. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, my people are destroyed because lack of knowledge. Atau without vision, people will be perish. Artinya tanpa visi, ya, itu umatku akan binasa. Jadi tujuan itu jelas. Kalau saudara menjadi seorang pemimpin, saudara jelas tujuannya. Nah, kita di FCC sendiri sudah jelas. Kita adalah disciples making church untuk melakukan amanat agung. Apapun saudara, apapun profesimu yang Tuhan berikan, kekayaankah, kedudukankah, itu untuk melakukan satu hal, amanat agung, yaitu untuk menjadikan setiap suku, kaum, dan bahasa menjadi murid Kristus. Tujuan itu harus jelas. Joshua mengatakan bahwa tujuannya untuk menduduki tanah Kanaan. Ya, jadi kalau ada di luar tujuan itu, yang nggak akan dia lakukan. Ya, tidak akan ada kegiatan apapun yang dilakukan tanpa satu tujuan itu. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan saudara kesempatan, Tuhan memberikan saudara kedudukan, kelimpahan, satu tujuan. Pakai apa yang ada di tanganmu untuk melakukan amanat agung. Nah, yang kedua, Joshua itu orang yang memiliki strategi. Apa yang dia lakukan? Kita lihat bahwa Joshua kemudian menyusun strategi peperangan. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam Alkitab, bagaimana Joshua itu mengelilingi tembok Jericho selama 7 kali. Saudara kalau baca di dalam kitab sejarah, Joshua adalah salah satu panglima atau pemimpin perang itu terjenius yang pernah ada. Saudara lihat di Alkitab bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Joshua untuk menduduki suku demi suku dengan cara yang ajaib. Kenapa Joshua bisa seperti itu? Di dalam Joshua 1:5-6 dikatakan gini, janji Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Joshua memegang janji Tuhan. Dan dia percaya dan yakin bahwa setiap janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupannya. Saudara, otak manusia ini sudah dirancang untuk menerima informasi yang sering kita dengar. Di dalam ilmu psikologi, dari umur 0 sampai 18 tahun, ya,
manusia itu menerima kurang lebih sekitar 148.000 ucapan negatif yang ditujukan kepada dirinya. Mulai dari kecil. Jangan, atau kamu bodoh, atau perkataan-perkataan yang negatif lah. Tetapi perkataan positif yang diucapkan sampai umur 18 itu hanya sekitar 50.000. Jadi otak ini terdiri dari kabel-kabel. Nah, ketika kabel-kabel itu bersatu menjadi sebuah pola, maka itu membentuk sebuah mindset, pola pikir. Nah, otak itu begitu mudah menerima hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Oleh karena itu, saudara sekalian, kenapa Alkitab katakan renungkan firman Allah siang dan malam? Supaya firman Allah ini terus-menerus kita ulang, kita renungkan menjadi sebuah pola atau pattern pikiran. Nah, ketika itu menjadi sebuah pola atau pattern pikiran, maka pola atau pattern pikiran itulah yang akan membuat seseorang mengambil keputusan di dalam kehidupannya, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Nah, saudara, sekali lagi, Joshua itu dia the man of strategy, dan dia melakukan segala sesuatu dengan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan, sehingga dalam peperangan-peperangan dia selalu mengalami kemenangan. Nah, saudara sekalian, kemudian setelah strategi, ya, kemudian Joshua itu juga orang yang taat. Apa yang dia lakukan melalui strategi ini? Kita lihat ya di dalam ayat ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ini kan perintah dari Musa, tetapi pelaksanaannya Joshua loh yang akan harus supervisi. Dikatakan, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18 Joshua 1. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Sudah lihat keadaan demografinya. 19. Bagaimanakah negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Kemudian agriculture-nya. Dilihat tanahnya. Ya, bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang berkubu? Sosial, budayanya dipelajari. Dikatakan begini. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Sekali lagi tuh, kondisi tanahnya. Ya, agriculture-nya. Apakah di sana ada pohon-pohon atau tidak? Tabahkan hatimu dan bawalah sedikit hasil dari negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu anggur. Bahkan musimnya, kapan harus melakukan proses mata-mata, itu ada caranya. Musim di mana musim menuai. Dikatakan di situ musim dari hulu hasil anggur. Jadi musim dari hasil pertama mereka panen. Itu artinya seluruh bangsa-bangsa, seluruh orang-orang laki-laki itu keluar untuk menuai. Kemudian mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Zoan di Mesir. Lihat, detail sekali. Dikatakan di tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Ya, Hebron ini adalah tempat yang later on kemudian ditinggalkan oleh bangsa Israel yang masih tetap ada raksasanya sampai kemudian direbut kembali oleh Kaleb 45 tahun kemudian. Nah, kemudian dikatakan di situ ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Enak adalah keturunan raksasa yang paling jahat. Nah, salah satu keturunan Enak ini adalah Goliat. Mereka adalah raksasa-raksasa yang hebat di dalam berperang, ganas. Dan dikatakan Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soar di Mesir. Berarti kota ini kota yang lebih tua dari kota yang modern di Mesir. Jadi peradabannya sangat modern. Tidak mudah untuk menduduki tempat yang modern. Kemudian yang di situ ada raksasa. Saudara, dengar baik-baik ya. Kekristenan itu bukan hal yang mudah. Kalau saudara mau hidupmu berhasil dan beruntung, jangan cari jalan yang mudah. Itu mustahil. Sebelum saudara dan saya bertemu dengan Goliat-Goliatmu, raksasa-raksasamu, maka saudara tidak akan pernah bisa menduduki tempat yang tinggi. Saya ulangi saudara sekalian. Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara dan saya untuk melakukan cara yang mudah. Tetapi Dia berjanji, Dia akan menyertai kita untuk berhadapan dengan musuh siapapun juga. Jadi berdoa kita harusnya dirubah. Jangan berdoa kalau ada masalah, diangkat masalahnya. Tapi berdoa supaya minta kekuatan saudara dan saya sanggup menghadapi masalah itu. Itu goalnya.
Saudara dengar, kalau saudara saat ini berjumpa dengan raksasa-raksasa yang kelihatannya mustahil di perusahaanmu, di tempat kerjamu, kemudian di usahamu, saudara berpikir ini tidak mungkin, ini tidak bisa. Banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih pintar Tuhan. Bahkan di posisiku banyak orang-orang yang lebih memiliki potensi. Sedangkan aku ini bukan siapa-siapa. Dengar baik-baik. Justru Tuhan memakai saudara dan saya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Yang kelihatannya lemah. Yang kalian tidak memiliki apa-apa. Tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengar. Jangan takut. Janji yang Tuhan berikan kepada Joshua. Ya. Itu juga janji yang diberikan kepada saudara dan saya. Dia akan menyertai saudara dan saya. Setiap tempat yang kita injak, itu akan menjadi milik kita. Nah, saudara, kemudian saudara kalau di peta, ya, jarak daripada tempat ujung ke ujung, ya, ini jaraknya hampir menjalani seluruh tanah dari Beersheba itu sampai ke Ben Rehob, itu hampir seluruh tanah Israel. Kemudian, jadi ini bukan pekerjaan yang mudah. Ratusan kilometer, 12 orang ini harus melewati tempat itu. Dan kemudian mereka harus membawa anggur. Mohon hasil. Nah, kita lihat di sini. Ya, bahwa bangsa Israel membawa hasil panennya. Kita lihat hasil panen yang luar biasa. Nah, 3 hal ini dilakukan oleh Joshua. Joshua memiliki, mempertegas lagi visi dan tujuan. Kemudian Joshua melakukan strategi yang jelas. Ya, dan yang terakhir, apa yang dilakukan? Kemudian, ya, Yosua melakukan action, dia bertindak. Ya, jadi bukan hanya sekedar kemudian memberi perintah, tapi kemudian ke-12 orang ini melakukan tindakan yang real, yang nyata. Walaupun nanti dari ke-12 orang tersebut, 2 orang dan 10 orang memberikan laporan yang berbeda. Dikatakan lagi dalam Bilangan 13 ayat 27, mereka menceritakan kepadanya. Ya, setelah mereka action nih, setelah melakukan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu madunya. Inilah hasilnya. Lihat ya, dari 12 orang, mereka menerima arahan yang sama, pemimpinnya sama, mereka menerima firman yang sama, mereka memiliki kemudian Allah yang sama, tetapi ketika menghadapi masalah, beda cara outputnya. Nah, ini sikap hati. Nah, saudara, kita mau belajar nanti dari 2 orang ini. Apa syaratnya supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, dikatakan di sini, memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Kata-kata memang itu nggak enak. Tapi berarti masih ada terusannya nih. Apa nih? Setelah itu ya. Nah, dikatakan gini. Dalam Bilangan 13 ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui ini untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Mereka nggak bohong, itu benar. Kalau saudara lihat, itu orang enak itu, nanti saudara lihat, nanti orangnya tinggi-tinggi. Berapa tingginya? Saya akan kasih tahu ke saudara. Ya, hampir menurut arkeologi nanti kita lihat berapa tingginya mereka. Nah, mereka tidak salah. Tetapi ketika mereka menyampaikan itu di saat yang salah, berita ini amat mudah mengacaukan pola pikir orang, membuat orang jadi takut. Ini jadi seperti kata-kata di dalam peribahasa, gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Jadi mereka mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan ini Tuhan menganggap sebuah kejahatan. Makanya kita lihat 10 orang ini akhirnya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan di situ adalah negeri yang memakan penduduknya dan tinggi perawakannya. Nah, kalau saudara lihat baik-baik, nah saya kasih lihat deh. Nah, ini dia nih, ya. Kita lihat ini di dalam Bilangan 13, ini average man atau tinggi orang normal itu 6 kaki. 6 kaki itu sekitar paling tinggi 2 meter lah. 6 kaki, 180, 190 katakannya. Tetapi saudara lihat, ini orang enak, menurut arkeolog dikatakan 36 kaki. Berarti hampir 10 meter. Ya memang kondisinya seperti ini. Ya, berdasarkan arkeologi ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana Goliat tingginya seperti ini kemungkinan. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya berhasil dan beruntung?
Setelah kita memiliki strategi, kemudian kita memiliki visi strategi, dan kemudian kita bergerak bertindak, kemudian ada 4 hal yang harus saudara perhatikan. Hati-hati. Ya, dikatakan itu supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya engkau berhasil dan beruntung. Nah, hati-hati yang seperti apa yang Tuhan inginkan? Ada 4 hal kehati-hatian yang harus saudara perhatikan. Saya akan bahas secara cepat. Yang pertama, hati-hati what you think. Apa yang kita pikirkan itu harus hati-hati. Karena apa yang kita pikirkan, itulah kita. As a man think, he is di dalam Amsal. Orang itu seperti apa yang dia pikirkan. Kenapa? Bahayanya. Saudara lihat, perhatikan. Ya. Bilangan 13 ayat 33 berkata gini. Juga kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara tahu kesalahan fatal apa yang diucapkan mereka ke 10 orang ini? Mereka menganggap gambar diri mereka, self-image, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan menciptakan manusia tuh menurut gambar dan rupa Allah loh. Mereka bilang gambar dirinya belalang. Itu pelecehan terhadap Sang Pencipta. Padahal mereka sudah melihat 40 tahun mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan. Mulai dari 10 tulah. Sampai kemudian di padang gurun setiap hari mereka menerima mana. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Apa itu yang kurang? Tetapi sampai detik ini mereka masih melihat diri mereka tidak seperti Tuhan melihat diri mereka. Saya mau berkata kepada saudara sekalian. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara biji mata Tuhan. Tuhan Yesus telah mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Ya, saya selalu tekankan kepada anak-anak saya. Mereka yang mau menjadi spesialis. Jangan mencari jalan yang mudah. Jangan mencari universitas yang mudah untuk dimasuki. Cari universitas yang terbaik yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Memang sulit masuk ke situ. Tetapi tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang berjanji. Dan saya berdoa saudara sekalian. Gambar diri saudara. Jangan saudara ciptakan dari apa yang ada di pikiran kita. Dan dari apa yang kita lihat dari panca indera kita. Sebab saudara berharga di mata Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Dikatakan what you think, hati-hati. Ketika Tuhan berjanji mulai September, Oktober, November, Desember. Bahwa kehidupan saudara yang berhasil dan beruntung. Itu saudara harus tanamkan. Bahwa di dalam kehidupanku. Apapun yang aku kerjakan oleh kedua tanganku. Istri, anak-anakku. Berhasil, beruntung, berhasil, beruntung. Tentunya bukan hanya sekedar berdoa. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan tadi yang sudah kita bicarakan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, saudara sekalian, ya, hati-hati what you see. Apa yang kita lihat itu hati-hati. Di dalam era media medsos seperti ini, begitu banyak pilihan. Mata kita ini bisa belanja kemana-mana. Alkitab katakan di dalam Matius, saudara sekalian, mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Kalau mata kita terang, teranglah seluruh kehidupan kita. Karena apa yang kita lihat, itu bisa direkam oleh otak. Dan itu bisa menjadi sebuah pola pikir juga. Cara pandang kita juga. Dikatakan dalam bilangan 13:28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu. Dan sangat besar juga keturunan anak telah kami lihat di sana. Kadang-kadang penglihatan ini menipu kita. Dengar baik-baik saudara sekalian. Pesan Tuhan. Bahwa September, Oktober, November, Desember ini. Jadilah orang-orang yang memegang kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti ketika kita menerima janji ya kita cuma berdoa. No saudara. Kita harus bekerja lebih kuat. Kita harus memiliki strategi. Kita harus belajar lebih rajin. Kemudian saudara harus meningkatkan value. Belajar teknologi, kemampuan kita untuk digital marketing, semua hal kita pelajari untuk meningkatkan kemampuan kita menduduki tempat-tempat yang tinggi. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang unggul. Dan saya berdoa, biar kira saudara menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kuasa untuk membalikan keadaan. Apa yang dilihat oleh mata sekali lagi, saudara sekalian, jangan tertipu. Dengar, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Yang ketiga, what you hear.
Hati-hati dengan what you hear. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Di dalam Roma 10:17 dikatakan, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, tanpa iman, saudara melayani Tuhan sia-sia. Iman berarti saudara harus tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya, bahwa Tuhan itu hidup. Tidak ada seorang pun di antara saudara dan tentunya yang pernah ke surga seperti Tuhan Yesus, kemudian datang lagi ke muka bumi, kemudian kita balik lagi ke surga, kita turun lagi, kemudian gitu. Nggak ada. Saudara tahu dari mana surga itu ada? Saudara harus percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan, kita menuju sebuah perjalanan. Ya, saudara sekalian dengar baik-baik. Untuk menerima keselamatan dan kasih karunia, itu nggak perlu bayar apa-apa. It costs nothing. By grace. Ya. To receive salvation and grace, it costs nothing. But to live in salvation and grace, it costs everything. Saya umpamakan gini. Ketika kita merdeka, ya, mungkin saudara nggak berjuang bersama-sama dengan tentara-tentara. Hanya sekelompok tentara-tentara TNI dulu yang berjuang. Tetapi untuk mengisi kemerdekaan, itu beda halnya. Kita semua harus bergerak bersama-sama. Saudara, dengar baik-baik ya. Kehidupan kekristenan itu seperti aktivasi kartu kredit. Ketika saudara diberikan sebuah kartu, ya, kartu kredit ya, itu ya. Sebelum diaktifasi, kartu itu tidak bisa digunakan. Nah, begitupun anugerah. Dan hidup di dalam kasih karunia. Dan hidup dalam keselamatan. Saudara harus aktivasi itu melalui apa, saudara sekalian? Doa, bekerja, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Aktivasi itu untuk hidup di dalam kemudian anugerah dan keselamatan. Saudara harus benar-benar menjadi orang-orang yang rajin. Orang-orang yang benar-benar rindu untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan malas. Yang terakhir saudara sekalian. Hati-hati dengan what you say. Hati-hati dengan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati bukan dikuasai COVID, tapi dikuasai lidah. Ya. Dikatakan dalam Mazmur 3:12 dan 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang, untuk menikmati yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, apa yang dikatakan ke 10 orang ini? Ya, dampaknya ke bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel berkata begini kepada Musa dan Joshua ya waktu itu ya. Dikatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bilangan 14 ayat 3. Saudara tahu Tuhan menjawab apa? Bilangan 14 ayat 27-28 dikatakan gini. Berapa lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Nah, apa yang kita ucapkan itu menentukan kehidupan kita. Orang bijak berkata, create your word with your word. Artinya ciptakan duniamu dengan kata-katamu. Saya berdoa mulai hari ini, jaga pikiran kita, jaga telinga kita, jaga apa yang kita lihat, dan jaga perkataan kita. Saudara yang terakhir, saya mau membagikan kepada saudara mengenai pidatonya Theodore Roosevelt, Presiden Amerika yang pertama. Ada sebuah pidato yang sangat berkesan dan menjadi sebuah legacy. Judulnya The Man in the Arena. Ya, dengan bahasa Indonesia terjemahannya kira-kira begini nih, inti daripada pidatonya. Bukan para pengkritik yang diperhitungkan. Penghargaan adalah milik mereka yang benar-benar ada di dalam arena, yang berjuang gagah berani, yang salah, yang gagal, lagi dan lagi. Yang mengenal antusiasme tinggi, yang bekerja untuk tujuan mulia,
Yang pada situasi terbaik tahu pada akhirnya kemenangan atas prestasi tertinggi. Dan yang pada situasi terburuk, jika ia gagal, setidaknya ia gagal saat berjuang dengan agung. Tuhan butuh orang-orang pemberani. Tuhan butuh orang-orang yang mau berjuang bersama-sama. Dia butuh saudara dan saya untuk melakukan amanat agung. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Dan dia perlu mitra kerja, yaitu saudara dan saya. Orang dunia berkata lebih baik kita gagal, tapi kita sudah mencoba, daripada orang yang takut dan tidak pernah mencoba apa-apa. Jadilah pemberani, jadilah kuat. Hidupmu memasuki September, Oktober, November, Desember ini akan mendapat tuntunan. Kehidupan yang penuh keberhasilan dan keberuntungan. Dan bukan hanya 4 bulan tentunya. Sisa hidup saudara akan berdampak. Bukan hanya buat hidupmu, keluargamu, dan orang di sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki musim yang baru. Mari kita berdoa. Bapakku bersyukur kepada membuat kebenaran firman-Mu biar pada pagi hari ini. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu itu Bapa, mereka boleh dikuatkan. Pagari pikiran kami, telinga kami, mata kami, lidah perkataan kami dengan darah-Mu. Supaya apa yang kami pikirkan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dan kami ucapkan, itu semuanya selaras dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar kiranya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Jadikan kami garam dan jadikan kami terang. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang memiliki mental seperti Joshua dan Kaleb. Apapun yang terjadi di sekitar kami tahu itu berbeda dengan rencana Tuhan. Dan kami tahu yakin dan pasti Tuhan Yesus melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Hidup kami berbeda. Bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi kami justru memiliki kuasa membalikan keadaan. Di situasi seperti ini, kami menjadi garam, kami menjadi terang, bahkan melakukan banyak hal-hal yang positif Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang bukan sama selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi MCC. Haleluya.